kita melakukan pemeriksaan golongan darah ini adalah untuk transfusi. Tujuan yang pertama itu untuk transfusi darah. Kemudian untuk penyakit HDN atau penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Kemudian juga untuk golongan darah paternitas atau dengan identifikasi orang tua, mediko legal untuk kepentingan pengadilan, kemudian kerentanan beberapa golongan darah terhadap berbagai penyakit, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Ini kemudian prinsip penggolongan darah kita menggunakan Landsteiner Law, tadi hukum dari Landsteiner ya, di mana prinsipnya adalah antigen yang terdapat pada eritrosit pasien atau manusia itu tidak akan berada di dalam plasma pasien tersebut. Ya, jadi seperti diketahui yang kemarin. Jadi di sini ada phenotype dan juga ada genotype. Jadi secara gen dan secara yang gen adalah tampak. Misalnya ini golongan darah B berarti dia mempunyai antigen B dan anti A. Itu yang phenotype-nya. Sedangkan yang kita periksa nanti adalah yang phenotype ini. Untuk yang genotype kita tidak meriksa karena ini adalah bentuk kromosom ya, gen. Dan mana kalau golongan darah B itu genotipnya bisa BB atau BO. Nah ini kalau ini nanti biasanya berhubungan dengan hukum Mendel, sehingga nanti anaknya ada keturunannya misalnya jadi apa saja ini berhubungan dengan gen. Kalau pemeriksaan golongan darah, ini yang kita lihat adalah yang fenotype-nya, di mana ada varian dari antigen maupun antibodinya. Nah, ini untuk pemeriksaan teknik penggolongan darah adalah fenotype. Ini bisa secara metodenya bisa hemaglutinasi, bisa imprint atau dengan flow cytometry atau dengan alat. Ini imprint maupun flow cytometry itu menggunakan alat. Kalau hemaglutinasi itu ada tidaknya aglutinasi pada darah, ini bisa secara visual atau bisa secara optikal atau microplate. Ya, visual itu bisa secara slide, bisa secara tabung maupun secara gel. Untuk yang kita bahas kali ini adalah yang metode hemaglutinasi saja. Nah, ini hemaglutinasi prinsipnya adalah tadi untuk golongan darah B, A, AB atau O. Ini golongan darahnya. Di mana kita ambil misalnya golongan darah A. Nah, ini di permukaannya ada antigen A, plasmanya ada antibodi B atau anti B. Ya. Ini kemudian ini di permukaannya misalnya ada antigen B, berarti ini golongan darah B ya. Golongan darah B, kemudian dia ditambah atau dimasukin anti B, sehingga dia akan melisiskan, menempel pada antigen B yang ada di permukaan eritrosit dan menyebabkan terjadinya aglutinasi dan hemolisis dari eritrosit tersebut. Ini adalah prinsip dari hemaglutinasi, di mana dengan penambahan antibodi yang sesuai, yang opposite berlawanan, menyebabkan terjadinya aglutinasi dan hemolisis. Konsep pemeriksaan golongan darah, di sini ada cell grouping dan serum grouping. Cell grouping itu disebut forward type, ya, di mana eritrosit dari pasien atau spesimen atau tes itu ditambah dengan antisera yang sudah diketahui antibodinya. Ya, jadi sel pasien ditambah dengan antisera yang sudah diketahui, anti A atau anti B atau anti AB, ini baru kemudian dicek aglutinasinya. Ini untuk melihat jenis antigen yang ada di eritrosit pasien tersebut. Itu cell grouping.
Kalau serum grouping itu disebut juga reverse type. Ini yang kita periksa adalah plasmanya, plasma pasien. Plasma pasien ditambah dengan sel yang sudah diketahui jenis antigennya. Ini cek di aglutinasinya. Ya, misalnya serum pasien atau plasma pasien ya. Bisa bentuk plasma, bisa bentuk serum. Itu ditambah dengan sel A atau sel B. Ini kemudian dilihat aglutinasinya, ini untuk menentukan jenis antibodi yang berada di dalam serum atau plasma pasien tersebut. Ini yang serum grouping atau reverse type. Interpretasi dari pemeriksaan golongan darah atau blood grouping. Ini ya, forward grouping itu cell grouping, reverse grouping itu yang back type. Atau reverse grouping itu yang serum grouping. Ya, ini misalnya forward grouping, cell grouping, ini ada, jadi kalau aglutinasi itu 0 itu berarti tidak ada aglutinasi, kalau 4 berarti ada aglutinasi. Ya, misalnya golongan darah A, berarti dengan penambahan anti A, dia akan ada aglutinasi. Penambahan anti B, dia tidak ada aglutinasi. Penambahan anti AB, dia ada aglutinasi, sehingga golongan darahnya A. Atau dengan penambahan sel B, dia ada aglutinasi, dengan penambahan sel A, dia tidak ada aglutinasi. Penambahan sel O, dia tidak ada aglutinasi. Berarti golongan darahnya A. Ini adalah interpretasi dari forward dan reverse grouping type. Untuk visual itu dengan metode slide. Ini yang biasanya umumnya kita kerjakan. Di mana harus tes tersebut harus dilakukan pada suhu kamar atau suhu lebih rendah. Ya, jadi tidak boleh suhu yang di atas 25. Kemudian slide yang kita gunakan harus kering, kemudian dikasih label, kemudian antisera harus ditambahkan sebelum menambahkan sel pasien. Jadi diberikan, ditetesin antiden dulu, antiseranya dulu, baru ditambah, ini antisera dulu ya. Anti B, anti A, dan anti D. Nah ini kemudian ditambahkan sel darah dari pasien, kemudian dihomogenkan, dicampur, kemudian langsung dicatat. Untuk sampel atau tes yang memberikan hasil reaksi lemah atau meragukan, aglutinasinya nggak jelas, itu harus dilanjutkan dengan uji metode tabung, metode yang lain. Ini untuk pembacaan reaksinya. Ini ada aglutinasi, reaksinya positif. Gumpalan kecil floating di antara cairan jernih. Kalau negatif hanya ada suspensi eritrosit, jadi tidak ada aglutinasinya. Untuk pembacaan dari aglutinasi, misalnya ini granula halus, untuk positif 1 atau positif negatif aglutinasi sangat sedikit, ini bisa dibaca dengan mikroskop, biasanya baru kelihatan ada aglutinasinya. Jadi eritrositnya saling menempel. Tapi saling menempelnya itu jumlahnya sedikit, hanya mungkin 2 eritrosit atau 3 eritrosit saja. Kemudian kalau ini positif 2, positif 3, dan ini positif 4. Untuk yang positif negatif ini biasanya perlu dilanjutkan dengan, atau biasanya juga positif 1, ini kalau kita ragu-ragu dilanjutkan dengan metode tabung. Ini keuntungan dan kekurangan dari metode slide. Ini bisa positif palsu, karena apa? Karena dia cepat mengering. Kemudian selnya juga mengalami agregasi atau penggumpalan. Kemudian negatif palsunya reaksinya lemah sehingga sulit diinterpretasi. Ini tidak direkomendasikan sebagai metode yang rutin.
Positifnya ini murah, praktis, hasilnya cepat, sesuai kondisi kalau misalnya pemeriksaan sito, atau ada pemeriksaan yang berada di lapangan. Jadi sebetulnya menurut WHO ini untuk slide ini tidak direkomendasikan sebagai metode rumah sakitnya. Karena sulit biasanya untuk yang positif 1 atau positif negatif itu biasanya kita sulit untuk interpretasi. Apalagi kalau buru-buru lah itu udah kebaca sebagai negatif. Untuk metode tabung, jadi penggunaan sampel baru bila tidak memungkinkan disimpan dalam kulkas dan diperiksa dalam waktu 48 jam paling lama. Ini tidak ada tanda hemolisis, ya, sampelnya harus tidak ada hemolisisnya. Kemudian pembuatan suspensi eritrositnya itu 3%. Untuk forward typing atau forward grouping, untuk sel grouping ya, jadi pemberian ini eritrositnya 3%. Kemudian untuk reverse grouping serum pasien itu untuk konfirmasi. Jadi untuk sel grouping penggunaan antisera atau reverse grouping dengan pemakaian sel A dan sel B ini tersedia, bisa dijual dibeli. Atau kalau misalnya tidak dibeli pun bisa menyiapkan sendiri sel A dan sel B dari individu yang punya golongan darah A dan B. Karena golongan darah A berarti dia sel eritrositnya dia ada antigen A. Ya, sehingga itu bisa dipakai sel A dan sel B-nya. Ini cara membuat suspensi eritrosit, ya. Bila butuh 3%, maka normal salin 97, kemudian 3 mikroliter dari eritrosit yang sudah dicuci. Jadi sebelum pembuatan suspensi, kita perlu mencuci eritrosit dulu. Ya. Jadi kalau slide ini biasanya untuk suspensi 50%, konvensional tube 3-5%. Kepentingan metode-metodenya dan juga suspensi persentasenya di sini. Kalau ini cara pembuatannya. Ya, misalnya ini 5%, 5% itu umumnya bisa juga dipakai untuk metode tabung juga atau 3%. Kalau 1% itu untuk teknik yang mikrokolum, yang lebih kecil lagi anunya tabungnya. Ini metode tabung, cell grouping atau forward type. Ini jadi anti pasien, eritrosit pasien yang suspensi 3% atau 5% tadi, ditambah dengan anti A. Ini anti A, ini anti B, ini anti D atau resus. Ini untuk yang cell grouping. Dengan menambah antisera ya, yang sudah diketahui untuk menentukan antigen eritrosit pasien. Ini sama reverse grouping, ini yang di plasma pasien ditetesin, dan sel A yang sudah diketahui atau sel B. Ini untuk mengetahui antibodi yang ada di dalam serum pasien. Ini penilaiannya. Ini skala yang bisa kita pakai kalau di Indonesia ini 0, positif negatif 1 sampai 4. Ini kalau di luar negeri bisa ada yang sampai 12. Ya. Ini misalnya 0, kemudian ini positif negatif ada sedikit ya, hijau. Ada kayak pasir-pasir halus. Kalau 1 juga pasirnya lebih agak banyak, halus juga. Kalau 2 udah agak kasar. Nah, ini malah sudah ada yang besar, 3, 4. Ini cara pembacaan dari tabung. Metode tabung adalah metode yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi
Ini yang direkomendasikan untuk pemeriksaan di PMI ataupun rumah sakit. Karena apa? Karena ini memungkinkan adanya inkubasi lebih lama tanpa khawatir menjadi kering. Kalau slide tadi kan cepat kering, sehingga kalau kering itu terbaca sebagai aglutinasi. Kemudian juga tabung, kalau tabung ini dapat disentrifuge untuk memperkuat adanya reaksi aglutinasi. Ya, tergantung dari tenaga laboratorium. Apa yang apa? Metode yang berikutnya ada metode gel. Jadi metode gel ini sebetulnya ada bisa juga untuk pemeriksaan, di mana prinsipnya adalah set exclusion mikrotube mengandung kelas mikrobit yang diberi antisera sel. Jadi di sini ada eritrosit, kemudian di sini ada antibodi. Ya, ini gelnya. Sehingga kalau kemudian dia disentrifuge, kemudian eritrositnya dia akan turun. Ini ke sini berarti positif. Kalau eritrosit kemudian dia bereaksi, tidak bereaksi dengan antibodi, maka eritrosit tersebut akan turun ke dasar. Ini berarti negatif. Ya, prinsipnya sama. Jadi di sini adalah antibodi yang sudah diketahui, ini eritrosit. Kalau ada reaksi ikatan antigen antibodi di sini, berarti ada aglutinasi di sini, ini positif. Kalau eritrositnya turun, antibodinya tetap di sini, berarti tidak ada ikatan, berarti negatif. Ya. Jadi ini disentrifuge untuk mendorong eritrosit masuk ke arah gel. Sehingga dia bisa turun. Kalau tidak disentrifuge, dia tidak akan turun. Nah, ini untuk gel, interpretasinya, ini kalau negatif tadi eritrositnya turun. Kalau weak atau lemah, positif negatif, dia akan ada yang naik ke atas. Kalau satu, dia banyak yang naik ke atas, bawahnya tinggal sedikit. Kalau dua, ada sedikit, banyak yang naik ke atas. Tiga, sudah di atas, tapi ada yang di bawah sedikit. Kalau empat, semuanya di atas. Ini kalau mix MF itu mix reaction ya. Ada dua, kemudian kalau hemolisis ini berarti di atas semua, eritrositnya dialisis. Positif negatif dari metode gel, ini perlu sentrifuge khusus karena dia bentuknya adalah mikro gel, jadi sentrifugenya khusus. Kemudian relatif mahal. Positifnya ini akurat, terstandarisasi juga, dan juga butuh volume yang kecil, tidak butuh eritrosit yang dicuci. Jadi whole blood langsung dimasukkan. Jadi tidak perlu eritrosit cuci. Ini microplate, jadi plate seperti ELISA gitu. Ini mengandung 96 sumur kecil. Menambah reagen dan sampel, kemudian diinkubasi, sentrifugasi, kemudian dibaca hasilnya. Ini untuk pemeriksaan misalnya dalam populasi yang banyak jumlahnya. Ya, ini baik forward grouping maupun reverse grouping. Ada semua. Ini perlu sentrifuge khusus karena dia bentuknya microplate, jumlah besar. Ini hemat waktu, biaya, microplate disesuaikan dengan otomatisasi. Ini bisa dimasukkan dalam alat otomatisasi untuk pembacaannya. Kemudian dalam mengerjakan kontrol, untuk kita misalnya reagen kita adalah anti-A, untuk positif kontrol kita tambah dengan antigen sel A. Kalau aglutinasi berarti dia positif. Kalau ditambah dengan sel B, maka harus negatif, tidak ada aglutinasi. Ini untuk kontrol negatifnya. Jadi kita perlu mengerjakan kontrol ini terutama saat menerima reagen. Karena saat menerima reagen kita tidak tahu apakah reagen itu
bagus atau tidak. Ya, caranya seperti ini. Kerjakan kontrol positif dan kontrol negatif untuk reagen yang kita punya. Bisa anti A, anti B, anti D, kemudian sel A dan sel B. Ini untuk resus yang lemah. Jadi ada weak yang istilahnya weak D. Ini untuk ada tidaknya resus yang lemah. Jadi normal untuk resus itu ada misalnya antigen D ya jumlahnya sekian. Kemudian kalau parsial itu sebagian saja. Jadi ini ada hanya separuh ya. Jadi kan harusnya 1 2 3 ukurannya, ini ukurannya 1 2. Bahkan ini tidak ada ukurannya atau yang weak itu hanya beberapa saja. Ya, ini untuk resus. Ini sebetulnya dikerjakannya di PMI. Kalau di rumah sakit atau klinik biasa tidak dikerjakan. Ya, untuk D, resus ini menggunakan sel yang disuspensi 3-5%. Dicuci dulu, kemudian diberikan anti D. Bila positif, maka itu resus positif. Bila hasilnya negatif, lanjutkan pemeriksaannya. Lanjutkan pemeriksaan dengan cara diinkubasi, kemudian dicuci 3 kali, kemudian ditambah dengan kumsera, ini anti-hemoglobin, sentrifuge dan diaglutinasi, dan dibaca aglutinasinya. Bila ada aglutinasi berarti menandakan adanya resus. Ya, bila tidak ada aglutinasi berarti memang resus yang negatif. Ini rangkumannya. Untuk pemeriksaan ABO grouping menggunakan forward dan reverse grouping. Bila ada diskrepansi atau keraguan-raguan, dilanjutkan dengan tes lanjutan. Laporkan juga skor aglutinasinya, apakah positif 4 atau positif 3 atau positif 2 atau positif 1. Bila hasil negatif, gunakan lambang 0 daripada tanda minus. Bila ada reaksi yang tadi mixed field, MF, itu menunjukkan adanya 2 populasi eritrosit. Jadi adanya blood type yang beranomali atau kelainan. Untuk penambahan serum ataupun suspensi eritrosit tadi, itu jumlahnya harus seimbang. Misalnya ini 10 mikron, ini juga 10 mikron. Kontrol, setiap batch dari tes itu disertakan juga kontrol. Kemudian hasil dibaca 1 kali kontrolnya, bila valid baru lanjut dengan tes yang dibaca. Ya. Ini secara garis besar penyebab hasil positif dan negatif palsu dari bahan, alat, atau human error-nya. Untuk penggolongan resus, hasil negatif atau reaksinya itu lemah, aglutinasinya misalnya positif 1, lanjut tes untuk menentukan dari varian D, apakah weak atau parsial. Ya, selesai. Untuk pemeriksaan ini. Ada yang tanyakan tadi? Ini Ibu, itu dulu ya, break dulu. Belum sholat. Misalnya ngajar dulu. Baik Ibu, nanti dimulai lagi jam berapa ya Bu ya? Mulai lagi nanti jam 5:50 ya. Baik Ibu. Iya Bu. Ya, nanti kita mulai lagi 5:50. Bu tak mandi dulu sama sholat. Oke, live dulu ya Ibu ya. Nanti habis ini tinggal IHA sama HDN. Baik Ibu. Lanjut ya, materi berikutnya.
HDN IHA. HDN dulu. Ini HDN, ini berhubungan dengan kemarin ada pertanyaan juga ya, yang menikah dengan bule itu. Jadi HDN ini adalah singkatan dari hemolytic disease newborn. Jadi bayi baru lahir terkena penyakit hemolitik. Jadi child lysis. Definisinya adalah penyakit yang diakibatkan dari golongan darah ibu yang tidak cocok dengan golongan darah bayi yang dikandungnya. Di mana eritrosit dari janin itu mengandung antigen yang berbeda dengan antigen dari eritrosit ibunya. Sehingga eritrosit janin itu bisa melalui plasenta masuk ke dalam darah ibunya dan ibu tersebut membentuk antibodi. Antibodi yang dihasilkan oleh ibu ini kemudian berjalan atau bisa menuju aliran darah janin dan menghancurkan eritrosit janin tersebut sehingga diproses hemolisis. Dari HDN ini sendiri pertama kali ditemukan tahun 1600-an di mana bidan dari Prancis ya, dia melahirkan salah satunya itu bengkak dan lainnya itu kuning. Jadi terkena penyakit kuning. Setelah itu dibutuhkan 300 jadi 1900-an tahun kemudian baru mengerti penyebab dari HDN. Penyakit hemolytic disease of newborn HDN ini atau disebut juga kalau bahasa Indonesianya penyakit hemolitik bayi baru lahir adalah pecahnya eritrosit janin atau bayi baru lahir dikarenakan antibodi yang dibuat oleh ibu disebabkan karena ketidakcocokan atau inkompatibilitas dari resus atau golongan darah resus ibu dan bayi. Anemia yang terjadi pada bayi yang baru lahir ini adalah anemia normositik normokromik, di mana ukuran dari eritrositnya normal, kemudian pewarnaan atau krom dari eritrosit bayi tersebut normal. Penyakit hemolitik pada bayi baru lahir itu disebut juga dengan erythroblastosis fetalis. Jadi karena dari gambarnya itu banyak sekali ditemukan eritroblas. Eritroblas itu adalah eritrosit yang berinti, yang harusnya istilahnya belum selesai ya dari tahap pembuatan eritrosit itu sudah keluar di dalam darah. Penyebab dari HDN sebetulnya bukan hanya dari resus, ketidakcocokan ini, tapi juga disebabkan karena golongan yang lain. Misalnya ketidakcocokan resus, ini biasanya yang paling memang akibatnya itu paling berat. Kemudian tidak cocokan dari sistem golongan darah ABO antara ibu dengan bayi, atau ketidakcocokan dari antibodi yang lainnya. Penyebabnya perbedaan resus, di mana resus ibu negatif, bila ibu mempunyai resus negatif, yang mengandung bayi dengan resus yang positif. Ya, resus positif itu berarti dia bayinya ada antigen D, bayinya tidak ada, sehingga eritrositnya itu bisa masuk ke ibunya. Di mana pada kehamilan yang pertama itu tidak terjadi masalah, jadi bayinya masih baik-baik saja. Karena apa? Karena antibodi yang dibuat oleh ibu itu tidak aktif. Kenapa bisa tidak aktif? Karena antibodi yang terbentuk adalah imunoglobulin M. Seperti Ibu lalu Ibu jelaskan bahwa kalau infeksi yang pertama kali, antigen yang masuk pertama, sehingga antibodi yang dibentuk adalah yang bentuk M. Antibodi ini tidak aktif karena dia tidak bisa melalui plasenta. Jadi antibodinya hanya di dalam darah ibu, tidak masuk ke dalam darah janin. Kalau hamil yang kedua dengan resus yang positif, nah ini nanti eritrosit dari janin bayi masuk ke tubuh ibu,
dibentuklah antibodi yang imunoglobulin G. Ya, imunoglobulin G, sehingga antibodinya bisa berjalan melalui plasenta dan menyerang eritrosit dari bayi. Di sini bayinya mengalami HDN. Atau perbedaan golongan darah ABO, di mana ibu golongan darah O dapat menyebabkan HDN bila bayinya golongan darah A atau B. Di sini dapat terjadi saat kehamilan pertama. Kenapa kehamilan pertama sudah terjadi? Karena anti A dan anti B itu yang sudah di dalam tubuh ibu itu sudah berbentuk imunoglobulin G. Jadi sudah aktif dari dulu-dulu. Nah, ketidakcocokan antara jenis golongan darah sistem ABO ini dari ibu dan bayi sebagai berikut. Golongan darah ibu O, ini golongan darahnya bayinya A atau B. Atau golongan darah ibunya A, golongan darah bayi B. Atau golongan darah ibu B, dia mengandung bayi golongan darah A. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya hemolitik pada bayi baru lahir. Ini gambarnya, biasanya yang berakibat fatal adalah sistem resus. Ya, ibu dari ini misalnya resus negatif, ini menikah dengan laki-laki resus positif. Sehingga dia mengandung bayi resus positif. Ini membentuk eritrosit bayi masuk ke dalam tubuh ibu sehingga ibu membentuk anti-D di dalam darahnya. Tapi ini masih bisa lahir normal karena anti-D tadi dia adalah pentamer, ukurannya besar sehingga tidak bisa melalui plasenta. Ya, di sini dia sudah tersensitisasi, dia membentuk anti-D yang banyak di dalam tubuhnya. Sehingga kehamilan yang berikutnya, ini anti-D-nya bisa masuk ke dalam tubuh janin atau bayi sehingga menyerang eritrosit dari bayi. Sehingga bayinya biasanya tadi lahir bisa meninggal atau penyakit erythroplastosis fetalis. Menyerang eritrosit bayi. Pembentukan antiresus atau anti-D ini bisa diakibatkan kecuali dari tadi kehamilan ya, itu bisa diakibatkan juga dari transfusi darah. Jadi misalnya orang yang mempunyai resus negatif dilakukan transfusi darah dengan donor yang resus positif, maka orang tersebut membentuk antiresus dan menyerang eritrosit yang ditransfusikan tadi. Hal ini akan bertambah di antibodi yang diakibatkan ini jumlahnya semakin meningkat bila transfusinya berulang. Jadi bukan sekali. Ya, antiresus ini akan membuat darah yang mengandung antigen resus tadi, yang anti-D tadi, antigen D itu menggumpal. Jadi orang yang resus negatif harus selalu ditransfusi dengan darah resus negatif. Atau perkawinan. Perkawinan tadi yang janin tadi ya, yang sudah diterangkan di depan, di mana ibu dengan resus negatif, di mana genotipnya, gennya itu adalah R kecil, menikah dengan laki-laki resus positif, genotipnya misalnya R besar, jadi dia dominan. Otomatis hamil, golongan darahnya adalah resus positif, genotip R besar, R kecil. Ya, karena hukum Mendel itu, sehingga bayinya resus positif, walaupun resus positifnya adalah R besar dan R kecil, jadi tidak dominan. Ya, kemudian eritrosit dari janin, darah janin masuk ke tubuh ibu membentuk antiresus dan bisa melalui plasenta merusak eritrosit janin, menyebabkan eritrositnya hemolisis. Gejalanya apa? Gejalanya biasanya dari air ketuban, dia akan berwarna kuning. Berwarna kuning karena mengandung bilirubin. Jadi kalau eritrosit pecah, itu dia akan mengeluarkan bilirubin. Bilirubin tersebut warnanya kuning, sehingga bisa menyebabkan air ketubannya berwarna kuning. Kemudian dari USG janin, ada pembesaran hati, limfa, dan jantung, bahkan ada cairan di dalam perut janin. Setelah lahir, dia pucat karena anemia.
Kemudian dia jaundice atau kuning ya kulitnya, baik dari cairan ketuban, tali pusat, kulit, mata, nah, ini semuanya kuning dalam waktu 24 jam sampai 36 jam. Pada bayinya ada pembesaran hati dan limpa karena ada hemolisis, otomatis pembuangannya adalah di hati dan di limpa. Bayinya bisa udim seluruh tubuh, pucat, kesulitan nafas. Ini disebut hidropsis fetalis ya. Jadi semua bayinya. Ini biasanya makanya kalau dari resus itu biasanya berat. Sedangkan dari golongan darah ABO, hemolitiknya adalah ringan. Mungkin asimptomatif, kemudian ada pembesaran hepar tapi ringan, dan bilirubinnya juga meningkat tetapi tidak banyak. Ya, kalau golongan darah yang bukan resus atau golongan darah ABO itu. Jadi bayi lahir kuning, nah itu bisa juga karena ADN ini. Kalau yang parah itu biasanya anemianya berat karena hemolisisnya juga berat. Kemudian bilirubinemia itu hiper, tinggi sekali. Kalau sudah tinggi menyebabkan ikterus. Ikterus ini kuning hiperbilirubinemia ini bisa masuk ke dalam otak, mengganggu susunan saraf pusat yang dikenal dengan Kern icterus. Ya, jadi biasanya kalau bayi yang meninggal karena HDN ini kalau dibuka otaknya itu juga di sana sudah kuning, terjadi bilirubin semua. Pencegahannya, wanita dengan resus negatif itu diidentifikasi dengan tes darah ya, resus negatif, kemudian bapak juga diperiksa resus positif, janinnya kemungkinan resus positif. Jadi diberi obat imunoglobulin resus. Ya, ini dikembangkan untuk mencegah antibodi resus ibu negatif. Namanya obatnya adalah Rokam, diberikan terus minggu ke-28 kehamilan. Dan setelah lahir pun wanita tersebut menerima dosis kedua dalam waktu 72 jam. Ya, selesai ini tentang HDN. Ada yang tanyakan tentang HDN? Ibu izin bertanya, Bu. Kalau semisal itu yang berbeda resus itu kan berat ya, Bu, HDN-nya. Itu apakah bayi yang dilahirkan tuh meninggal kebanyakan, Bu, atau ada yang bisa bertahan hidup, Bu, bayinya? Itu tergantung dari respon ibunya dalam membuat antibodi, Mbak. Kalau dia ibunya itu responnya kurang, istilahnya imunnya dia rendah, nah itu kan antibodi yang terbentuknya juga jumlahnya sedikit. Nah itu sehingga yang lisis pun eritrosit dari bayi juga tidak terlalu besar. Jadi tergantung dari respon imun seseorang itu berbeda-beda. Oh, berarti itu tidak semuanya sampai meninggal ya, Bu? Tapi ada tidak mungkin yang semua bisa bertahan hidup ya, Bu? Ya. Bisa ada yang bertahan hidup, tergantung dari jumlah eritrosit yang sudah lisis tadi. Di mana jumlah eritrosit yang sudah lisis itu tergantung dari jumlah antibodi ibu yang dibentuk. Baik, Ya. Ibu, terima kasih Bu atas Ya. Kalau yang ringan-ringan biasanya perbedaan golongan darah ABO itu juga bisa terjadi. Jadi kemarin juga ibu kan golongan darahnya O, bapak A. Nah, anaknya yang golongan darah A itu kemungkinan lahir itu kemarin ya kuning-kuning seperti itu. Kuning karena hiperbilirubinemia, nah itu terjadi karena memang perbedaan golongan darah. Tapi itu biasanya juga ringan sih, nggak terlalu. Karena tadi golongan darah ini kan A itu kan sebenarnya juga ada O-nya juga kan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ibu lanjutkan ke anemia hemolitik yang lain. Nggak ada ya? Sepertinya belum ada, Bu. Ya, lanjut ke IHA.
Ini IHA itu adalah anemia hemolitik juga, tapi bukan pada bayi baru lahir, tapi karena autoimun. Ya, anemia, kenapa disebut anemia? Karena adanya pengurangan dari hemoglobin atau jumlah eritrosit. Eritrosit yang berkurang ini dikarenakan karena peningkatan penghancuran atau hemolisis dari eritrosit. Normal eritrosit hidupnya itu 3 bulan, 120 hari. Dan kalau sudah tua, kalau sudah 120 hari atau 3 bulan, dia akan menuju ke susun tulang, limpa, dan hati untuk dimusnahkan di sana. Nah, kalau penghancuran eritrosit ini terjadi sebelum 120 hari, otomatis, nah itu susun tulang membuat eritrosit, dia akan bekerja lebih keras untuk membentuk eritrosit baru. Ini maksimal kecepatannya adalah 10 kali. Kecepatan eritrosit atau hemolisis ini lebih besar dibandingkan pembentukan eritrosit, sehingga menyebabkan terjadinya anemia. Anemianya apa? Anemianya hemolitik, karena anemia yang diakibatkan dari penghancuran eritrosit atau hemolisis. Nah, faktor-faktor apa saja yang meningkatkan penghancuran eritrosit atau hemolisis eritrosit? Misalnya splenomegali, kliennya itu membesar. Kemudian ada sumbatan di pembuluh darah sehingga eritrositnya banyak yang lisis atau pecah. Atau adanya antibodi yang terikat pada permukaan eritrosit sehingga menyebabkan reaksi autoimun. Eritrosit dari diri sendiri dihasilkan oleh sistem imun kita sendiri. Atau kelainan bentuk ataupun fungsi dari eritrosit. Jadi misalnya bentuknya itu tidak bulat, bentuknya melonjong atau ovalosit, bentuknya bursel, granate. Jadi bentuk-bentuk eritrosit tidak normal itu bisa menyebabkan lebih mudah dihemolisis atau dihancurkan. Penyakit tertentu, SLE atau limfoma atau keganasan, obat-obatan juga bisa menyebabkan hemolisis. Sedangkan pengertian dari IHA, autoimun hemolitik anemia, adalah anemia yang terjadi karena penghancuran eritrosit oleh autoantibodi atau antibodi diri sendiri. Autoantibodi adalah tubuh pasien memproduksi antibodi yang melawan eritrosit diri sendiri. Penyebabnya ini belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan karena limfosit yang reaktif terhadap antigen eritrosit. Jadi penyebabnya itu belum diketahui secara pasti, tapi kebanyakan adalah idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya. Gejalanya sama seperti gejala anemia, ya, lemah, letih, lesu, demam, jaundice itu kuning karena eritrosit yang pecah itu mengeluarkan bilirubin. Kalau mengeluarkan bilirubin, bilirubinnya akan dibuang melalui urin sehingga urinnya berwarna gelap atau seperti teh. Pemeriksaan fisiknya ditemukan tanda-tanda kuning di kulit, di muka, di mukusnya, kemudian pembesaran limpa, hati, dan kelenjar getah bening. Ya. Kalau memang diperlukan pengangkatan limpa, limpanya diambil, ini biasanya anemianya akan membaik. Ya, sehingga splenomegalia tidak terjadi. Jenis IHA sendiri itu ada 2, anemia hemolitik antibodi hangat. Ini 70% dari kasus IHA adalah antibodi hangat. Di mana autoantibodi di dalam tubuh dia bereaksi terhadap eritrosit pada suhu tubuh. Suhu tubuh adalah 37 derajat. Jadi kalau pada antibodi hangat ini, suhu hangat dia akan menempel, antibodinya akan menempel pada eritrosit. Kalau suhunya dingin, dia akan lepas. Ya. Kalau antibodi yang menempel pada eritrosit, dia akan dihancurkan dalam limpa, hati, dan susun tulang atau limfe, ya. Penyakit ini sering terjadi pada wanita.
Dan biasanya tidak hanya menderita IHA suhu hangat saja, tapi biasanya didampingi dengan penyakit tertentu. Prognosisnya sedikit yang bisa sembuh total, ya kebanyakan biasanya berjalan menjadi penyakit kronis. Tapi survivalnya lumayan, angka kematiannya 15 sampai 25%. Untuk suhu hangat, saat transfusi darah dia menjadi masalah. Karena apa? Karena dia bereaksi pada suhu hangat. Jadi kalau suhu dingin atau suhu 25, kita meriksa transfusi darah crossmatch itu kan di dalam bekerja dalam suhu ruang atau suhu 25. Ini antibodinya dia tidak menempel. Jadi dia gambarannya akan seperti biasa. Ya, kalau suhunya kemudian darahnya itu di inkubasi atau dipanas di suhu 37, baru dia akan membentuk aglutinasi seperti ini, karena antibodinya akan menempel pada eritrosit dan eritrositnya akan mengalami aglutinasi. Jenis yang kedua adalah yang antibodi dingin. Autoantibodi yang bereaksi terhadap eritrosit pada suhu ruangan atau suhu dingin 25 ya. Ini bisa bentuk akut maupun kronis. Akut itu biasanya ya relatif ringan tanpa pengobatan ya. Kalau bentuk kronis ini biasanya sering terjadi pada penderita artritis atau rematik. Kalau rematik atau radang sendi akibat dari IHA dingin ini biasanya menetap sepanjang hidup. Biasanya sifatnya ringan. Jadi pada suhu dingin, dia akan merasakan nyeri di sendi, tapi kalau dia suhunya sudah hangat, sudah istilahnya tidak kena AC, kemudian tidak kena kipas angin, dia akan membaik keluhannya. Itu adalah biasanya gejala dari IHA yang antibodi dingin, di mana dia bekerja atau keluhan itu berkurang bila saat dia tinggal di daerah yang panas atau tidak tahan dingin lah istilahnya. Kalau dingin dia banyak keluhan, terjadi anemia, itu biasanya IHA. Pada cuaca dingin akan meningkatkan hemolisis dari eritrosit sehingga memperburuk sendi. Ya, gejalanya dia lebih berat pada tinggal di daerah dingin. Hindari cuaca dingin sehingga bisa mengendalikan menjadi bentuk yang kronis. Jadi biasanya hanya mengurangi gejala saja. Untuk diagnosis IHA, pemeriksaan klinis atau laboratoris yaitu adanya tanda-tanda hemolisis atau tanda-tanda pecahnya eritrosit. Dan pemeriksaan autoantibodi yaitu antibodi yang menempel pada eritrosit sendiri. Dari darah rutin, darah lengkap, ini ada anemia, jadi HB turun, HT turun, trombosit dan leukosit bisa normal, tapi didapatkan jumlah eritrosit yang meningkat, retikulosit maksud saya. Retikulosit ini adalah bentuk muda dari eritrosit, dia meningkat karena kompensasi mekanisme dari tubuh untuk membentuk eritrosit lebih banyak. Dari hapusan darah, karena tadi bentuk dari hemolitik IHA itu adalah normositik, normokromik, ya. Tapi bentuk dari eritrosit itu bervariasi. Jadi poikilocytosis, bentuknya bermacam-macam. Ada sferosit, ada akantosit, ya. Sferosit terutama kalau IHA. Sferosit ini adalah bentuk eritrosit yang kecil ukurannya. Polikromasi ukurannya itu bervariasi, kemudian adanya autoaglutinasi pada eritrosit. Pada pemeriksaan kimia ada peningkatan bilirubin indirect. Ya, kalau eritrosit pecah itu yang keluar adalah bilirubin indirect dulu. Kadar laktat dihidrogenase atau LDH juga meningkat. Dari urin didapatkan hemoglobinuria, adanya eritrosit atau HB yang meningkat. Nah, ini contohnya, ini aglutinasi. Ini poikilocytosis bervariasi bentuk, yang ini adalah sferosit, ini eritrosit normal.
Eritrosit normal, dia ferosit itu lebih kecil dan lebih gelap warnanya. Jadi bentuk akantosit, jadi bervariasi bentuknya. Ada yang anulosit, ini aglutinasi, kemudian pada darah itu juga ada aglutinasi atau gumpalan. Untuk diagnosis itu menggunakan tes KUM tes. KUM tes itu bisa direct, bisa indirect. Ya, direct KUM tes banyak yang dikerjakan. Di mana eritrosit dicuci dulu, eritrosit pasien dicuci untuk membersihkan dari protein yang lekat, lalu direaksikan dengan antibodi monoklonal. Ya, jika aglutinasi maka disebut positif. Ya, jadi langsung ini sebetulnya pakai KUM tes itu bisa pakai gel ya, atau ada reagen yang namanya KUM juga, KUM sera. Jika eritrosit pasien dicuci kemudian ditetesi dengan KUM sera, kalau ada aglutinasi berarti positif DAT-nya. Kalau indirect DAT, indirect KUM tes, ini yang diperiksa adalah serum pasien. Ya, serum pasien diambil, kemudian direaksikan dengan sel reagen. Bila aglutinasi hasilnya positif. Ini tipe hangat tadi, antibodi hangat. Sama sih intinya, tanda-tanda anemia, kemudian demam dengan icterik atau kuning, ada pembesaran lien, pembesaran hepar, dan pembesaran limfe. DAT positif. Yang sama, dingin juga DAT positif. Cuman tipe dingin ini anemianya lebih ringan karena di Indonesia itu relatif suhunya panas. Sehingga untuk yang tipe dingin, dia gejalanya lebih ringan dibandingkan yang tipe hangat. Kalau tipe hangat kan di Indonesia kan memang hangat cuacanya, jadi biasanya lebih berat yang di tipe hangat. Sudah selesai? Mas Adzan Maghrib selesai. Ada yang tanyakan? Ibu izin bertanya. Untuk penyakit AIH itu bisa diturunkan nggak Bu secara genetik itu? Terima kasih. Kalau AIHA itu sebetulnya bukan diturunkan secara genetik ya. Kalau diturunkan secara genetik itu kan pasti secara gennya ada. Cuman biasanya itu adalah sama seperti penderita diabetes, penderita autoimun yang lain, misalnya autoimun, yang rematik kayak gitu, itu semuanya itu sebetulnya ada bakat ya, ada bakat. Tapi tidak selalu terjadi. Jadi kalau keturunan itu kan mesti terjadi. Sama lah seperti misalnya buta warna itu ada gen, jadi ada gen di kromosomnya, yaitu memang bisa juga diturunkan, tetapi tidak secara hukum Mendel atau langsung. Jadi bakat. Sama seperti diabetes. Diabetes kalau orang tuanya diabetes, anaknya itu mempunyai bakat. Jadi bisa peluang untuk terjadi lebih besar dibandingkan dari anak dengan orang tua yang bukan penderita diabetes atau penderita autoimun. Nama. Ya, sebetulnya jadi bisa penyakit itu bisa dicegah. Misalnya kalau autoimun ini kan penyebabnya juga belum diketahui secara pasti. Jadi bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi peluang untuk terjadi lebih besar kalau orang tuanya menderita autoimun. Atau menderita keganasan, atau menderita gangguan mental, atau apapun. Karena semua penyakit sebetulnya, terutama penyakit yang degeneratif, metabolisme, itu adalah secara genetik ada. Cuman belum pasti anaknya selalu dapat, itu belum. Baik Ibu, terima kasih. Ya, itu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu akhiri ya. Baik Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.